Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sering mendengar akan sebuah kata marhaban ya Ramadan. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, bahkan sering kita ungkapkan dan tuangkan dalam bentuk kata-kata yang begitu indah. Pahamkah kita apa itu makna yang tersurat di dalam marhaban itu sendiri? Bahwa kata marhaban adalah sebuah kata untuk pengungkapkan, penyambutan kedatangan suatu tamu yang agung, tamu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya serta para malaikatnya. Maka pun seraya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu sendiri pun berasal dari kata rohbun, yang artinya lapang, yang artinya pun luas. Jadi marhaban ya Ramadan, kita ucapkan selamat datang bulan suci Ramadan, disambut dengan jiwa yang lapang, disambut dengan hati yang luas, tidak ngenggerutu. Kita sambut dengan kegembiraan dan kesenangan, kelapangan dan keluasan suasana hati kita. Bahkan seakar dengan kata marhaban itu sendiri, kata marhaban ini pun memiliki makna dan arti ruhbat, yang artinya adalah tempat untuk menaruh kendaraan yang begitu luas, tempat mempersiapkan kita untuk melanjutkan kepada jalan berikutnya, tempat yang begitu luas, lapang yang begitu lega, yang kita persiapkan untuk mengumpulkan seluruh bekal-bekal yang kita persiapkan menuju perjalanan berikutnya. Itulah arti kata dari marhaban, lalu disandingkan dengan Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Bagaimana kita tidak gembira? Bagaimana hati ini tidak senang? Bagaimana jiwa ini pun tidak lapang, tidak luas? Gembira dan kesenangan itu pun karena di bulan suci Ramadan, qad ja'akum Ramadan, hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrum mubarak, bulan yang digaransikan dan dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah. Bagaimana kita tidak gembira? Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana hati ini tidak lapang dan tidak luas ketika bulan suci Ramadan itu datang? Garansi dari Allah dan Rasul-Nya, tuftahu bihi abwabul jannah, Allah buka seluruh pintu-pintu yang berada di setiap sudut-sudut surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup seluruh pintu api neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah ikat seluruh setan-setan yang berada di atas muka bumi ini. Dan ingat, bagaimana kita tidak bahagia, bagaimana kita tidak senang, bagaimana hati dan jiwa ini tidak lapang dan tidak merasa luas. Karena fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang dimana malam itu derajatnya dan keagungannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, satu buah hadis kembali yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kembali garansi yang Allah dan Rasul-Nya tawarkan kepada kita. Siapa saja di antara umatku, kata baginda Rasul, mereka berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan. Di siang hari mereka menahan diri dari lapar dan haus. Bahkan mereka tidak hanya menahan dirinya dari lapar dan haus, mereka pun menjaga matanya, mereka jaga lidahnya, mereka jaga telinganya,
mereka jaga tangannya, bahkan mereka jaga kakinya. Dengan kata lain, dijaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Lalu di malam hari ia hidupkan Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan qiyamul lail. Maka orang semacam ini, kata baginda Rasul, keluar dari Ramadan, mereka semua akan mendapatkan piala citra. Dan di atas piala citra itu tertulis besar-besar, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dari setiap salah dan dosa, maksiat dan mungkarat yang pernah ia kerjakan dan lakukan kepada Allah. Mendapatkan piala citra, dan di atas piala citra itu tertulis besar-besar, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah. Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak senang? Bagaimana jiwa, batin dan hati ini tidak merasa lapang dan luas ketika datangnya bulan suci Ramadan? Maka seraya pun kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. 1 bulan penuh lamanya kita akan menempuh suatu perjuangan yang sangat berat. Lebih berat daripada kita mengangkat senjata menghancurkan musuh yang nyata. Perjuangan yang lebih berat daripada kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kita keluarkan di jalan Allah. Itulah perjuangan mengendalikan hawa nafsu menghadapi musuh yang tak nampak oleh pandangan mata zahir, akan tetapi justru yang berada di dalam diri kita masing-masing. Semoga hadirnya Ramadan tahun ini mampu dan sanggup memberikan warna yang berbeda dari Ramadan sebelumnya. Walaupun dengan kondisi dan keadaan wabah yang merajalela, dengan kondisi terjaganya, terbatasinya sepak terjang amal ibadah kita, namun jangan pernah berhenti dan kita merasa terhalang untuk menuju terus semangat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid, jadikanlah rumah-rumah kita itu sebagai masjid yang kedua. Bukan dilarangnya kita untuk menuju masjid, tetapi perpindahannya sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Ketika keadaan normal, keadaan kondusif, Rasul menganjarkan dan menuntun kita, silakan kerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Tetapi terjadi suatu musibah, pandemi yang secara internasional, bukan hanya di Indonesia, dan wabah ini pun merajalela, maka perpindahan sunnah berikutnya pun baginda Rasulullah SAW contohkan untuk dapat kita laksanakan dan kerjakan sholat secara berjamaah dengan istri tercinta, dengan anak terkasih dan tersayang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita kesempatan dan kepercayaan untuk senantiasa bertahan hidup di alam dunia. Jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga sanggup dan mampu kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hadirnya Ramadan mampu menghapus, menipek seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.